Assalamualaikum anak-anak kelas 9, ketemu lagi dengan pelajaran matematika. Sebelum Ibu bahas materi hari ini, Ibu ulang dulu sedikit tentang materi yang minggu lalu kita pelajari, ya, tentang bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat itu dibagi menjadi 4, yaitu pangkat positif, pangkat negatif, pangkat 0, dan pangkat pecahan. Minggu lalu yang kita pelajari yaitu pangkat positif, pangkat negatif, dan pangkat 0. Nah, hari ini akan kita pelajari tentang pangkat positif, yaitu tentang sifat-sifat bilangan pangkat positif, ya. Sebelum kita masuk ke sifat-sifat bilangan pangkat positif, Ibu ingatkan tentang pangkat negatif dulu. Pangkat negatif jika dirubah menjadi pangkat positif tinggal dibalik, ya. Jadi kalau ada pangkat A pangkat negatif N dirubah jadi pangkat positif, tinggal 1 per A, tadinya negatif jadi positif. Jangan lupa ya, dibalik, tadinya negatif jadi positif. Kemudian pangkat 0, berapapun angkanya, bilangan pokoknya, jika dipangkatkan 0, hasilnya pasti 1. Nah, ini yang kita pelajari minggu lalu. Dan jangan lupa yang di bawah namanya bilangan pokok atau basis, yang atas namanya pangkat atau eksponen, ya. Nanti pangkat pecahan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke pangkat positif, sifat-sifat bilangan pangkat positif. Oke, kita lanjutkan ke sifat-sifat bilangan pangkat positif. Yang pertama, jika ada A pangkat M dikalikan A pangkat N, ya, syaratnya bilangan pokoknya harus sama. Yang bawah nih angkanya harus sama. Kalau perkalian maka hasilnya adalah A, bilangan pokoknya tetap ditulis, pangkatnya tinggal ditambah M tambah N. Supaya lebih jelasnya perhatikan contohnya. Jika ada 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 7 sama dengan, kalian gak usah ngitung satu-satu, 5 pangkat 3 berapa, 5 pangkat 7 berapa. Nah, sekarang kan kita udah pelajari sifat bilangan pangkat positif. Jika bilangan pokoknya sama, yaitu bilangan pokoknya sama-sama 5 kan, tinggal kita tulis. Kemudian karena perkalian, pangkatnya tinggal ditambah. Berarti 3 tambah 7 sama dengan 5 pangkat 10. Udah cukup sampai sini, ya, karena pangkat 10 itu hasilnya besar, jadi tidak perlu dihasilkan. Paham ya? Coba contoh yang kedua. Kalau ada 3 pangkat negatif 2 dikali 3 pangkat 6 sama dengan, sama. Ini kan bilangan pokoknya sama, tinggal kita tulis lagi bilangan pokoknya yaitu 3. Karena ini perkalian, ya, pangkatnya maka ditambah. Min 2 tambah 6. 3 pangkat negatif 2 tambah 6 berapa? Betul, 4. Hasilnya 3 pangkat 4. Karena pangkatnya masih kecil, masih di bawah 5, kita hasilkan aja 3 pangkat 4, artinya kan 3 kali 3 kali 3 kali 3, ya. Udah kita pelajari. Hasilnya 81. Nah, inilah sifat yang pertama, dipahami, kemudian dicatat dulu di buku catatan. Baru kita lanjutkan sifat yang kedua. Videonya bisa kalian pause ya. Oke, kita lanjutkan. Sifat yang kedua, tadi
perkalian, sekarang pembagian. Kalau perkalian, pangkatnya ditambah. Kalau pembagian, pangkatnya dikurang, ya. Itu perbedaannya. Sekarang contohnya seperti ini. 2 pangkat 10. Ada yang nulis per seperti ini ya. Per itu sama aja dibagi. Dibagi 2 pangkat 6. Bilangan pokoknya sama, yaitu 2. Tinggal kita tulis 2. Tulisnya cukup 1 ya, bilangan pokoknya. Pangkatnya tinggal dikurang. 10 dikurang 6 sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 bisa kita hitung ya. Jadi dihasilkan berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali, yaitu 16. Itu contoh sifat yang kedua. Lanjut sifat yang ketiga. Oke, kita lanjutkan sifat yang ketiga. Seperti ini ya. A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi dengan N. Pokoknya setiap ada tanda kurung artinya dikali ya. Yang dikali yang mana? Ya pangkatnya. Karena pangkat yang dalam tinggal dikalikan dengan pangkat yang di luar. Bilangan pokoknya A, pangkatnya tinggal dikalikan. M kali N. Ini sifat yang ketiga. Contohnya seperti ini. Misalkan A pangkat 2, B pangkat 3 dipangkatkan dengan 5. Artinya semua bilangan pokok yang di dalam pangkatnya ini harus dikalikan dengan yang di luar. Ya. Berarti bilangan pokok pertama A pangkat 2 dikali yang di luar 5. Bilangan pokok kedua B pangkat yang dalam 3 kali yang di luar 5. Sama dengan A 2 kali 5 10. B 3 kali 5 15. Karena variabelnya beda ya sudah sampai di sini saja. A pangkat 10, B pangkat 15. Itu contoh sifat yang ketiga. Oke, dicatat dulu ya sifat yang kedua dan ketiga. Nanti kita lanjutkan sifat yang keempat. Oke, lanjut sifat yang keempat. Jika ada A kali B dipangkatkan M, maka hasilnya bilangan pokok pertama A dipangkatkan M dikali yang bilangan pokok kedua B juga dipangkatkan dengan M. Contohnya seperti ini. 2x pangkat 3 tutup kurung dipangkatkan 4. Berarti semua bilangan pokok yang di dalam harus dipangkatkan dengan 4. Bilangan pokok yang pertama yaitu 2. Nah, 2 di sini kita tulis 2. Kalau nggak ditulis artinya pangkat berapa? Masih ingat? Di sini ada angka berapa? Betul, ada angka 1 ya. Sebenarnya 1 kali 4. Kemudian X, ini bisa ditulis kali ya. Atau kalinya nggak ditulis juga nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu itu artinya dikali. X 3 juga kali 4. Ini hampir sama dengan sifat yang ketiga tadi. 2 pangkat 1 kali 4 X 3 kali 4 berapa? 12. Tuh. 2 pangkat 4 masih kita bisa hitung berapa? Tuh 16 X pangkat 12. Inilah jawabannya. Semoga paham ya. Itu sifat yang keempat. Nah, sifat yang terakhir, sifat kelima. Oke, lanjutkan sifat yang kelima, sifat yang terakhir. Kalau nomor 4 yang perkalian, yang nomor 5 pembagian. Sama, kalau ada pembagian A bagi B atau A per B dipangkatkan M, jadi atas sama bawahnya semuanya harus dipangkatkan dengan M atau yang di luar. Jadi A pangkat M
dibagi B juga harus dipangkatkan dengan M. Ya, contohnya 5/6 dipangkatkan 3. Ini contoh yang ke-1. Berarti 5 pangkat 3 dibagi 6 pangkat 3. Bisa kita hasilkan 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5 berapa? 125. Tuh. 6 pangkat 3, 6 kali 6 kali 6, 216. Betul. Tidak perlu diperkecil, inilah cukup hasilnya seperti ini. Ya. Nah, sekarang ada bedanya seperti ini nih. Contoh nomor 2. Jangan salah. Jadi kayak latihan yang kemarin ada yang ditulis tanda kurung, soalnya ya jawabannya ditulis lagi tanda kurungnya ya. Jangan dihilangkan tanda kurungnya. Nah, sekarang gimana kalau nggak pakai tanda kurung? Contohnya seperti ini. 5 pangkat 3/6 sama dengan nomor 1 dengan nomor 2 beda soalnya ya. Kalau nomor 1 ada tanda kurungnya. Kalau ada tanda kurungnya artinya semua yang di dalam harus dipangkatkan 3. 5 pangkat 3, 6 juga pangkat 3. Jadi pangkat 3 ini punya semua angka yang di dalam. Kalau ini nomor 2 yang dipangkatkan 3 itu hanya 5-nya saja. Ya. Jadi berbeda. Kalau penulisannya beda artinya juga beda. Jadi kalau nomor 2 yang dipangkatin 3 hanya 5 aja. Berarti 5 pangkat 3 berapa? 125. Dibagi. Kalau nulisnya seperti ini, 6-nya nggak dipangkatin 3. Jadi tetap per 6. Seperti itu. Ya, sekali lagi kalau ada soal yang ada tanda kurungnya, ditulis tetap tanda kurungnya. Oke, inilah sifat-sifat bilangan pangkat positif. Semoga paham. Ditulis dulu contoh soal sifatnya sampai nomor 5, sampai contoh soal yang kedua ini ya. Nanti setelah ini Ibu contohkan lagi untuk latihan soalnya. Oke, contoh soal nomor 1. Perhatikan kalau ada soal seperti ini ya. Di sini ada bilangan pokoknya ada 2, yaitu 3 dan 2. Jadi kita kumpulkan bilangan pokok yang sama dan selesaikan berdasarkan sifat-sifatnya. Kita selesaikan yang dalam kurung dulu. Berarti yang ini ya. Kalau dalam kurung, pangkat yang dalam dengan di luar dikali. Tuh, tinggal dikali. 3 pangkat 2 kali 5. Berapa? 10 kali 3 pangkat 5 kali 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3 kali 3. Nah, sampai sini kita gabungkan yang bilangan pokoknya yang sama. 3 pangkat 10 kali 3 pangkat 5. Perkalian pangkat ditambah. Betul. 3 pangkat 10 tambah 5. Ternyata ada pembaginya, bagi 3 ini ya yang di bawah. Kalau bagi, pangkatnya tinggal dikurang. Dikurang berapa nih pangkatnya kalau nggak ditulis? Betul, 1. Dikurang 1. Seperti itu. Kemudian langsung bilangan pokok yang kedua 2 ya. 2. Yang di atas 4. Hanya atas sama bawah ini kan. Kalau ini bagi berarti pangkatnya dikurang. 4 dikurang 3. Ya, kita hitung 3 pangkat 10 tambah 5. 15 kurang 1, 14. Dikali 2. 4 kurang 3, 1. Atau 1 tidak perlu ditulis, nggak apa-apa ya. Nah, seperti ini udah betul, tapi kita susun dari angka yang paling kecil di depan. 2 kali 3 pangkat 14. Nah, ini pembahasan contoh soal nomor 1. Semoga paham.
ditulis contoh soal nomor 1, kita lanjut nomor 2. Kita lanjutkan contoh soal nomor 2 seperti ini. Seperti biasa kalau ada tanda kurung kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ya. Dari kiri 3, ini pangkatnya 1 kalau tidak ditulis ya, dikali yang di luar karena tanda kurung sifat yang ketiga, kemudian A 2 kali 3 juga, kemudian B ini pangkatnya juga 1 karena nggak ditulis ya, kali 3 bisa dalam kurung dikalikan negatif pangkatnya genap, hasilnya pasti apa? Bilangan pokok negatif pangkatnya genap, hasilnya pasti positif ya, karena pangkatnya genap nih. Sekali lagi, bilangan pokok negatif dipangkatin genap ada tanda kurung, hasilnya pasti positif, jadi negatifnya nggak ditulis lagi ya, udah kita pelajari di minggu lalu. Lanjut bilangan pokok kedua A, ini 1 nggak ditulis kali 4, B 3 kali 4 juga, dibagi yang bawah nggak ada dalam kurung berarti tetap 9AB, sama dengan kita sederhanakan 3, 1 kali 3 3A, 2 kali 3 6, B pangkat 3 dikali A 1 kali 4 4, B 3 kali 4 12 per yang bawah 9AB. Kita hitung lagi 3 pangkat 3 berapa? Tuh 27. Nah, di sini ada bilangan pokok yang sama nih, A. Ini dikali berarti pangkatnya di perkalian ya. Pangkatnya ditambah 6 tambah 4. Kemudian yang bawah ada A juga nih, dibagi. Kalau pembagian pangkat dikurang, A-nya nggak ada pangkatnya, artinya pangkat 1. Sekarang yang B, pangkat 3 karena kali, jadi pangkatnya ditambah dengan B yang ini ya, 12. Ternyata yang bawah ada nih dibagi, B bagi, berarti kalau bagi pangkat dikurang, B nya pangkat 1, masih ada dibagi 9, jangan lupa. Sama dengan angka dibagi dengan angka, bisa nggak nih dibagi? Kalau bisa dibagi kita bagi, 27 bagi 9 berapa? 3, betul. Kalau angka pembagian ya kayak biasa ya, kalau pangkat pembagian tinggal dikurang. Sekarang A, pangkat 6 tambah 4 10 kurang 1 9, B 3 tambah 12 15 kurang 1 14, betul. Jadi sampai sini 3A pangkat 9, B pangkat 4. Oke, kalau belum paham diulang lagi videonya supaya paham ya. Dicatat dulu contoh soal nomor 2. Oke, lanjut. Di sini Ibu bahas LKS halaman 7 nomor 5A. Karena nanti 5B dan 5D-nya kalian kerjakan sebagai latihan ya. Ibu contohkan 5A-nya, nanti contohnya sama kayak 5B. Nah, diminta yang pangkat negatif rubah ke positif. 5A dan 5B diminta rubah ke pangkat positif. Nah, kita lihat dulu nih bilangan pokoknya yang sama, yaitu X dengan X kan. Kita sederhanakan, karena per berarti dibagi, pangkatnya tinggal dikurang, betul. Berarti X pangkat negatif 1 dikurang yang bawah ya, negatif 2. Bagi Y-nya tetap min 1. Sama dengan X negatif kali negatif positif. Negatif 1 tambah 2 berapa? Betul, 1 per Y
pangkat negatif 1. Nah, yang pangkatnya negatif yang mana? Yang ini udah positif ya. Nah, yang ini kan, yang negatif. Pangkat negatif rubah ke positif tinggal dibalik. Betul, yang X tetap di atas karena pangkatnya positif. Y tadinya di bawah, jadi pindah ke atas. Y udah pindah ke atas, pangkat negatif dirubah ke positif. 1. Per yang bawah berarti udah nggak ada kan? Berarti pernya per 1. Tapi kalau per 1 bisa kita hilangkan, nggak usah ditulis. Kemudian pangkat 1 juga bisa kita tidak tulis. Jadi hasilnya X, Y saja. Oke, 5A sama kayak 5B nanti ya kalian kerjakan. Oke, Ibu contohkan 5C. Lanjut 5C. 5C nanti sama kayak 5D ya. Ini 5C pangkatnya positif semua, berarti dirubah ke negatif. Nah, perhatikan bilangan pokok yang sama yaitu X. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2. Ini kan per ya, dibagi. Kalau dibagi pangkat tinggal dikurang. Tuh. X pangkat 3 dikurang pangkatnya aja 2 per, berarti Y-nya masih di bawah ya. Sama dengan X 3 kurang 2, 1 per Y juga pangkat 1 kalau nggak ditulis. Nah, diminta rubah ke pangkat negatif. Nah, tinggal kita balik pangkat positif ke pangkat negatif, sama tinggal dibalik. Sama dengan per yang atas jadi di bawah, yang bawah jadi di atas. Tapi pangkatnya berubah jadi kebalikannya. Tadinya positif jadi negatif, tadinya positif jadi negatif. Pangkatnya tetap sama. Nah, inilah jawabannya. 5C sama nanti kayak 5D ya caranya, oke? Dicatat dulu. Baru setelah ini kalian kerjakan latihan yang Ibu tulis setelah ini. Oke, selanjutnya kalian kerjakan latihan soal. Tugas kedua dikerjakan di buku latihan. Ditulis soalnya, kemudian dijawab menggunakan cara. Selanjutnya kalau sudah dikirim latihan dan catatannya ke GCR. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan melalui WhatsApp grup ya. Oke, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.